Sementara itu, sambil Mawa warawiri sebagai selebgram, permasalahan rumah tangga Mawa dengan Insan seperti sengaja tidak disudahi. Mawa menolak perdamaian dengan Inara. Mawa terkesan masih ingin memperpanjang kekisruhan yang ada. Wardah Tina Mawa kini tampil sebagai selebgram yang kebanjiran endorse. Di tengah kasus hukumnya yang melaporkan Inara Rusli, Mawa bak ketiban durian runtuh dalam hal rejeki. Dari media sosial Mawa, ada berderet konten yang berisi sponsor, mulai dari perawatan kecantikan, toko handphone, baju gamis, sampai agen travel umroh, dan masih banyak lagi. Sederet produk yang ingin dipromosikan oleh Mawa di media sosialnya jelas harus membayar uang kepada Mawa. Harganya pun cukup fantastis. Mawa bisa mempunyai handphone terbaru, mendapatkan nilai kontrak mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Sebelum terkenal seperti sekarang, Mawa sudah rajin membuat konten di media sosialnya. Namun seserius apapun konten yang dibuatnya, jumlah penonton videonya tidak terlalu banyak. Baru lewat kasus atas nama Inara inilah, Mawa menghimpun para pengikut dan penonton baru. Cukup tampil di acara live bersama pemilik skincare saja, Mawa bisa jadi mendapatkan bayaran sampai 60 juta rupiah hanya untuk satu kali live. Jika ingin berlanjut dan menjadikan Mawa seorang brand ambassador, maka bayarannya bisa mencapai 300 juta rupiah. Banyak brand-brand yang mau menjadikan dia brand ambassador ya, dan dia pun dengan istiqomahnya dia tidak buka cadar dia. Dan satu lagi, Mawa bisa menambah pundi-pundi uangnya jika tampil di acara wawancara atau podcast untuk menceritakan kisah pilunya. Di antaranya tampil di acara podcast milik Maya Estianti. Mawa yang sebelumnya tinggal di Medan dan masih kuliah di Medan sampai-sampai memutuskan untuk pindah rumah di Jakarta lantaran sudah mendapatkan proyek pekerjaan. Insya Allah tahun depan bakalan stay di Jakarta karena udah ada beberapa project lah, alhamdulillah. Iya, insya Allah mulai Januari nanti bakalan stay di Jakarta sama anak aku juga. Oh, sama anak? Iya, wajib dong, iya. Karena hijrah dari Medan ke Jakarta kan. Karena mungkin statusnya udah berbeda nih statusnya, jadi bakalan stay di Jakarta untuk supaya move on lah. Berkat nama Inara Rusli, Mawa menjadi terkenal. Mawa kini menjadi selebgram yang punya pendapatan fantastis. Mawa memang mendapatkan dukungan dari banyak kaum hawa lantaran dianggap sebagai istri sah yang dikhianati cinta suami. Namun di sisi lain, ada pula yang menyebut Mawa mendompleng popularitas Inara Rusli alias pansos. Benarkah semua ini adalah sebuah grand design dari orang-orang yang berada di kubu Mawa? Benarkah Mawa sampai harus menjual kesedihan demi keuntungan materi belaka? Mereka punya satu rencana di mana ketika ini meledak, ya kan? Ini menurut keterangan klien saya. Nanti inisial A dan istrinya akan mendapat presentasi contoh dari endorse. Misalkan endorse inisial M ini dibayar berapa? Contoh dibayar 1 miliar. Dia akan mendapatkan presentasi. Karena ikut menaikkan si M ini. Terus datang ke podcastnya siapa? Dibayar, dia akan dapat presentasi. Nah itu. Ini kan luar biasa gitu loh. Sampai di fase gimana caranya Insanul ini masuk penjara, kemudian nanti Insanul merengek-rengek sehingga kita nanti akan lakukan minta berapa dia berani bayar. Ya ada deal-dealan. Posisinya Mawa ini sebagai korban dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh IF dan IR. Jadi bukan menjual kesedihan. Karena sedari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi
harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Sedari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga gitu. Makanya kami sendiri juga kaget gitu, tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik, dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Sementara itu, sambil Mawa warawiri sebagai selebgram, permasalahan rumah tangga Mawa dengan Insan seperti sengaja tidak disudahi. Mawa menolak perdamaian dengan Inara. Mawa terkesan masih ingin memperpanjang kekisruhan yang ada. Bahkan Mawa cukup lama mengulur waktu tak bertemu Insanul, suaminya sendiri. Mawa memilih menghindar dan tak mau menyelesaikan. Sebenarnya kalau untuk langkah-langkahnya sudah dari lama saya coba untuk komunikasi, selalu pengen ketemu ya kan. Karena kan kalau dari kemarin kan selalu dikatakan ke keluarga aja. Kemarin itu sebenarnya pingin sendiri dulu kan karena ngerasa private gitu kan. Tapi karena diminta langsung ketemu keluarga, baik itu akan saya penuhi. Tapi tidak ada respon yang gimana ya, ada respon berikutnya, nggak ada respon baik gitu. Selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu, mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Dia mau melihat benar-benar etikat baiknya gitu. Apakah ya melihat ketulusannya gitu. Jangan cuma mau kita ketemu yuk berdua aja, terus mau ngapain gitu kan. Sedangkan posisinya udah kayak gini gitu. Jadi berat juga lah, nggak mungkin untuk dilakukan oleh berdua aja. Di saat Mawa menuai banyak dari deretan pekerjaan, sebaliknya Inara Rusli malah sama sekali tak ada lagi konten di media sosialnya. Dulu Inara begitu getol meladeni banyak pekerjaan di media sosial. Bukan hanya sebagai brand ambassador, Inara juga bahkan punya beberapa bisnis dengan namanya sendiri. Kini semua tiarap, sepi, terancam bangkrut. Terakhir Inara aktif di media sosialnya pada 2 bulan lalu. Mawa mulai tajir, Inara terancam bangkrut. Benarkah Inara terkena cancel culture alias boykot dari netizen? Kalaupun benar, Inara seperti tidak takut. Ia merasa nasibnya tidak ditentukan oleh apa kata orang. Apa yang orang lain katakan terhadap saya itu kan penilaiannya mereka, bukan berarti menentukan value saya. Saya jujur aja dalam hidup itu kalau kita tolak ukurnya sama opini publik, pendapat orang, pendapat keluarga, itu nggak akan ada habisnya ya. Kayak kita hidup terombang-ambing ya sama pendapat orang gitu ya. Inara beberapa kali muncul sebagai pribadi yang terus membela diri. Bisa jadi keras kepala Inara ini lantaran ia benar-benar merasa gondok, kecewa dan dirugikan oleh orang-orang dalamnya sendiri. Sebarbar apapun Inara dihujat lewat kata, namun ia terus berjuang di jalur hukum agar para pengkhianatnya bisa dipenjara. Mudah-mudahan hukum bisa tegak tanpa pandang bulu. Jika Inara sudah begitu dirugikan, dikhianati dan ditinggalkan oleh anak-anak buahnya, akankah Inara juga ditinggalkan oleh Insanul? Semenjak video CCTV Inara mencuat, hanya Insanullah yang masih setia mendukung Inara. Setidaknya kuasa hukum Inara dan Insanul sama-sama berada di satu kubu. Namun bagaimana ke depannya? Benarkah Insanul lebih baik memilih Mawa saja ketimbang harus dipenjara atas kasus perzinahan atau mungkin diperas oleh pihak yang diduga mendesain kejadian ini? Masih jadi pasang suami istri sama Ina atau bagaimana statusnya? Masih. Ya, berarti kamu siap meminta maaf secara terbuka depan media untuk Mawa karena ya dalam lain-lain itu. Insya Allah siap. Dua, yang pertama permintaan maaf kepada keluarga.
Yang kedua, bukti bahwasannya sudah menikah. Ya kalau namanya mediasi tidak terwujud, proses hukum masih berlanjut, tentunya tetap harus dihadapi ya. Tetap harus dihadapi. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada istri saya, Wardati Namawa, beserta ibu dan ayah, juga keluarga besar tentunya yang sangat saya hormati. Walaupun posisi Mawa sedang berada di atas Insanul dan Inara, bahkan Mawa sedang menikmati hidupnya sebagai brand ambasador sejumlah produk. Namun kakak lelaki Mawa yang sedang menjadi sorotan dari kubu lawan. Benarkah kakak lelaki Mawa yang masih menjalani profesi sebagai polisi akan dikasuskan oleh pihak Inara lantaran diduga sebagai penyebar video rekaman CCTV rumah Inara yang konon berisi adegan dewasa? Siapa yang mentransmisikan? Patut diduga yang mentransmisikan adalah abang kandungnya Mawa yang berinisial N. Dan ini juga berprofesi sebagai anggota Polri oknum. Oke. Nah, dialah yang menyebarkan. Yang pertama dia sebarkan kepada Insanul, kepada abinya Insanul, kepada keluarga-keluarga Insanul yang lain, ya sampai akhirnya kan banyak beredar di luaran. Jadi sanksi pidananya ini kurang lebih siapa yang mengupload, siapa yang menyebarkan, siapa yang mentransmisikan. Ada patut diduga dari inisial N, oknum polisi yang abangnya Mawa. Ini patut diduga juga itu akan menjadi tindakan selanjutnya dari penyidik ya. Jadi setelah penyidikan pasti dia akan tersangka. Harapan saya semoga dari kasus ini menjadi pelajaran ya buat kita semua, mau itu suami, mau itu istri, untuk muhasabah diri dan mawas diri gitu, untuk berpikir dulu sebelum bertindak, karena ini juga menjadi pelajaran bagi aku di kasus sebelumnya terhadap mantan suamiku, karena memang melalui proses hukum itu panjang dan sulit dan makan waktu, biaya, mental, dan juga pastinya korban anak-anak.